manusia itu jangan sampai merusak hati orang lain. Ya, jadi manusia jangan sampai kehadiran kita merusak hati orang lain. Jangan sampai ada orang yang bahagia lihat kita, mendengar kita, membaca tulisan kita, kebahagiaannya menjadi porak-poranda, menjadi hancur. Karena itulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita umatnya, umat Nabi Muhammad SAW, cara bersikap yang baik di dalam setiap keadaan. Contoh, wajah. Wajah ini kan cuma segini ya. Wajah cuma segini, bukan segede bangunan, cuma segini, bukan sebesar gunung. Ada orang itu yang bisa senang lihat gunung yang megah. Ada orang itu yang bisa senang lihat langit yang berbintang dan indah bercahaya. Ada orang yang bisa senang melihat laut yang membiru. Tapi Allah ingin siapapun melihat kita yang cuman segini menjadi senang. Siapapun yang menatap kita yang cuman segini, sekecil ini, bukan seluas langit, ya, bukan seluas lautan, bukan sebesar gunung, ya, bukan warna-warni dengan bintang-bintang, bukan dengan pohon-pohon dan bunga-bunga yang memang indah, bukan dengan debur ombak di tepi pantai dan gulungnya ombak yang sangat indah, bukan itu. Tapi dengan wajah kita yang sedikit, yang di situ ada bola mata, ada hidung, ada pipi, ada bibir, ada dagu, ya, ada rambut, dan wajah yang sedikit ini, bagaimana caranya bisa membuat orang lain senang? Itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Makanya Rasul menyatakan SAW, senyummu untuk saudaramu adalah sodakoh. Jadi selalu menunjukkan wajah yang senyum, yang berseri-seri, yang teduh, yang enak. Sehingga siapapun yang lihat kita, hatinya tidak rusak. Kalau sampai ada orang yang rusak hatinya, gara-gara lihat wajah kita yang tidak sesuai perintah Nabi Muhammad SAW, tidak sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita mendapat dosanya karena kita sudah merusak hati orang lain dengan menunjukkan wajah yang tidak menyenangkan. Makanya kita disuruh tampilkan yang indah-indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, Allah menyukai keindahan. Itu yang pertama. Jadi dengan wajah ini, yuk jadikan wajah kita menyenangkan, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita khususnya. Kemudian yang kedua, ucapan termasuk tangan, tulisan. Ya, seorang muslim itu adalah yang mana muslim lain selamat dari gangguan ucapannya dan gangguan tangannya. Min lisani wa yadih, dari gangguan ucapannya dan dari gangguan tangannya. Gangguan tangan kalau dulu mungkin orang mengartikan menyakiti dengan kekuasaan, dengan pukulan dan lain sebagainya, kekuasaan, power. Tapi sekarang ternyata gangguan tangan itu juga bisa jadi jari jemari yang klik tombol enter, ya, jari jemari yang klik tombol send, ya, yang menuliskan kalimat-kalimat tertentu. Jangan sampai ada muslim yang terganggu dengan ucapan kita, jangan sampai ada muslim yang terganggu dengan tulisan kita, jangan sampai ada muslim yang terganggu dengan kekuatan yang kita miliki. Karena itulah kita diperintahkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sederhana arahan Nabi Muhammad SAW, sangat mudah untuk dilakukan sebetulnya. Siapa yang percaya sama hari akhir, percaya sama Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, percaya sama Allah, percaya sama hari akhir, ada itu kiamat, ada itu siksa kubur, ada itu nikmat kubur, ada itu kebangkitan, ada itu mahsyar, ada itu surga, ada itu neraka. Percaya, maka kamu hendaknya berkata yang baik. Kalau nggak bisa, diam saja. Maka kalau kita ini kalimatnya nggak baik, seakan-akan iman kita itu dicoret. Jadi ciri-ciri orang-orang yang nanti naudzubillah min dzalik su'ul khotimah. Ya, ciri orang-orang yang naudzubillah min dzalik su'ul khotimah yaitu apa? Lisannya tidak suka mengucapkan yang baik, tapi mengucapkan yang gak baik. Tangannya ngetikkan kalimat-kalimat yang gak baik, maka dia keimanannya dicoret oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu min alamatil su'il khotimah. Naudzubillah min dzalik. Ciri-ciri orang yang akan su'ul khotimah. Sebaliknya, siapa yang lisannya itu mengucap yang baik,
berarti itu pertanda dia itu iman sama Allah, dia pertanda iman sama hari akhir, berarti keimanannya distempel, dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah tanda ia akan husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Nah, tapi seringkali kita ini nggak sadar, lebih senang memilih kalimat yang negatif daripada kalimat yang positif. Contoh, ibu pernah kangen nggak sama suami? Pernah nggak, Bu? Oh, sering, bagus. Nah, tadi ada yang pernah sama malu-malu. Para suami pernah nggak kangen sama istrinya? Selalu ya, selalu. Para suami bilang selalu kangen sama istri. Coba ini ya, contoh kalimat kangen yang nggak beriman. Ini kalimat orang yang nggak beriman pada Allah dan hari akhir. Na'udzubillah min dzalik. Kangen sama suaminya, kalimatnya, orang kok nggak pernah pulang. Orang kok nggak pernah pulang. Pertanyaan saya, ini ajaran sinetron atau ajaran Nabi Muhammad SAW? Ajaran drama Korea atau ajaran kitabullah dan hadis Nabi Muhammad SAW? Ini ajarannya para wali atau ajaran orang yang nggak mengerti ilmu Nabi? Yang mana? Kalau yang ngerti ilmu Nabi Muhammad SAW, kalimatnya itu indah. Sesaat tak menatap wajahmu membuat galau hatiku. Nah, kapan engkau pulang duhai cintaku? Masya Allah. Yang denger enak atau nggak enak? Enak. Tapi kok lanang atau mulai, lelaki, suami nggak pernah pulang. Ini kalimat jelek gitu, kalimat negatif. Dan para ulama mengatakan al-ina yarsyah bima fih. Wadah ini, nih gelas ini hanya akan mengeluarkan isinya. Kalau isinya air ya keluarnya air. Kalau isinya kopi keluarnya kopi. Kalau isinya benci keluarnya benci. Kalau isinya kotor keluarnya kotor. Maka kalau ucapan-ucapan kita ini isinya yang negatif-negatif, berarti itu tanda hati kita belum bersih. Ya, hati kita belum bersih, masih seperti yang keluar. Maka yuk kita biasakan. Suami kok pengen sarapan, sarapan. Jangan ngomong istri kok nggak pernah buatkan sarapan. Ini kalimat baik atau jelek ini? Jelek. Lihat tuh Nabi Muhammad SAW. Kalau dikasih makanan, ya, kalau suka dimakan. Kalau nggak suka nggak komentar, nggak komentari masakan apa nih kok nggak enak, nggak pernah. Kalau nggak suka ya nggak dimakan. Tapi jangan komentar yang jelek. Sampai segitu loh Nabi Muhammad SAW. Nah kalau suami pengen minta sarapan sama istri, ya caranya ya gampang saja, tinggal ngomong tuh, Dik, warung banyak, restoran bertebaran di mana-mana, tapi olahan tanganmu dan suapanmu tak kutemukan di tempat yang lain. Masya Allah. Indah atau nggak indah? Indah, kelepak, blak. Enak gitu loh ya. Jadi muslim ini kalau paham ilmu ini enak. Saya kan ngomong gini latihan buat diri saya sendiri, bukan saya udah begitu, latihan. Yuk kita tampilkan yang baik, Pak. Baik, ucapan, wajah, tulisan, kan jadinya menyenangkan. Saya itu sekarang, mohon maaf, saya itu sekarang kalau dengar omongan yang gak enak dari siapapun, saya gak lihat manusianya, manusianya. Tapi omongan itu buat saya greges, gak enak badan saya, langsung itu. Saya lagi dalam kondisi sekarang seperti itu. Kok ada tulisan, ada omongan, orang siapapun orangnya, saya gak mencacat manusianya ya. Tapi yang keluar dari dirinya itu membuat badan saya sakit. Gak enak, greges itu. Enak atau enak kalau gitu? Makanya saya lebih suka lihat yang enak-enak. Ya lihat Ustaz Is nih, nah Masya Allah. Ya gini begini enak nih, Masya Allah. Ya wajahnya teduh, ya kan ya, Masya Allah. Lihat Abdurrahman, ya Abdurrahman wajahnya menyenangkan, Gus Kafa, kan asyik gitu ya. Di Raudhah ini wajahnya indah. Dan saya lebih suka lihat koi saudara-saudara. Kenapa? Oh dilihat menyenangkan dengan warnanya. Ya. Sampai sekarang baru 6 tuh, belum ada yang nambahin itu ya. Nah kode kerasnya. Tapi syaratnya harus nasabnya ke Jepang gitu ya, kok hijau Jepang. Kalau yang lokal masuknya di dalam rumah kecil-kecil. Kalau yang Jepang untuk dinikmati banyak orang. Nah itu gimana caranya menampilkan yang indah itu? Ngomong yang enak, bicara yang bagus, nulis yang asyik. Bisa nggak Bu kira-kira? Insya Allah bisa. Kita latihan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kalau sudah kita tampilkan yang indah-indah, hebatnya di sini. Ini tolong jangan di-share ya, rahasia. Jadi kalau kita udah, tapi dibagikan boleh. Ya, kalau kita udah menampilkan yang indah, wajahnya indah, tulisannya indah, ya, perbuatannya indah. Berarti kita menjadi apa? Jamal. Kita menjadi indah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kitanya jadi jamil, jadi orang yang indah, tapi tubuh kita jadi indah, wajah kita jadi indah, perbuatan kita jadi indah. Maka innallaha jamil, sesungguhnya Allah Maha Indah, suka lihat keindahan. Artinya kita akan dilihat dengan kasih sayang oleh Allah Ta'ala, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang keluarnya yang model begitu, lanang rato mulai, pedok mambu,
Masya Allah. Ini kalimat-kalimat gak jelas, ini bukan contoh yang diajarkan oleh Nabi, bukan contoh yang diajarkan oleh sahabat, bukan contoh yang diajarkan oleh ulama, tapi itu hasil nonton drama, ya, hasil membaca bacaan yang ditulis oleh orang-orang yang gak kenal Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan bahaya keluarga kita itu suguhannya itu gitu ya. Yang dilihat ya itu, yang didengar itu, yang dibaca itu. Makanya saya suka ngomong sama teman-teman saya, hati-hati yang kamu baca. Ya, hati-hati yang kamu lihat. Oh, cuman begini, Bib. Iya, cuman begitu. Kamu nggak ngerti mana halalnya, mana haramnya, mana baiknya, mana buruknya, nggak ngerti. Semua kamu lihat dan kamu rekam di dalam otakmu, di dalam jiwamu tanpa kamu sadari. Lebih baik lihat yang jelas itu indah. Siap semuanya?